ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kembali kepada dirimu. Macam cerita cahaya kilat tadi. Padahal cuma pura-pura mengaku. Dan kalau kamu berbuat buruk, kembali juga kepada dirimu. Itulah Pak hidup ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ihsan dan seluruh pengurus yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, orang tua saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa belajar kembali. Ini pengajian kita yang ke-27. Berarti pengajian ini sudah lebih 2 tahun kita laksanakan. Alhamdulillah masih bisa istiqomah hadir. Dan di sini agak unik saya lihat. Biasanya ibu-ibu yang ramai itu. Kalau di sini bapak-bapak. Memang harus ada perbedaan di mana-mana supaya ada bunga-bunganya dalam kehidupan ini. Cuman aneh juga yang pesan buku dari sini jamaah perempuan. Berarti dia tidak suka dengar, dia suka baca. Alhamdulillah. Daripada apapun tidak. Mendengar tidak, membaca pun tidak. Ada juga yang tak datang, tapi dia dengar di YouTube. Alhamdulillah juga. Yang penting semua kita belajar. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, agama ini pas dibicarakan enak. Enak ini agama, pas dibicarakan. Pas mau dikerjakan, baru bingung. Terutama kita yang banyak berbicara ini, pas mau mengamalkan agama ini sulitnya itu. Itu sebabnya harus terus belajar supaya sinkron antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan. Dan itu butuh usaha. Itu yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk ayat yang agak sulit dipahami. Dan ini sudah di akhir dari ayat tentang munafik yang mau kita pelajari ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tunjuk diri kita nanti ya. Kalau dilihat itu jelek, kita tunjuk diri kita. Jangan kita tunjuk orang. Ramai itu nanti. Semalam waktu saya baca kembali kitab-kitab tafsir menyangkut ayat ini, yang paling banyak kena itu saya kira setelah baca ayat ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita introspeksi diri masing-masing. Apa kata Al-Quran? Populer ayat. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Apa maksudnya? Belum jelas. Nanti kita lihat. Kullama adha'a lahum masyawfi. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, masyawfi, mereka berjalan di bawah sinar itu. Jadi ada kilat menyambar. Setiap kilat itu menyambar, terang itu kan Pak, jalan dia. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan bila gelap menimpa, artinya tidak datang lagi cahaya kilat itu, qamu, mereka berhenti, tidak berjalan lagi karena tak nampak jalan.
Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ustaz, apa maksudnya itu? Pagi-pagi sudah cerita kilat menyambar. Jawabannya ada di munasabah itu, yang hampir satu baris. Ayat ini masih cerita tentang perumpamaan. Amsal, masal. Perumpamaan siapa? Orang-orang munafik. Siapa itu? Yang pura-pura beriman. Siapa namanya? Bisa disebut, yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, bisa juga kita. Bisa kita. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi seolah-olah Bapak Ibu, ada orang yang berjalan di tengah malam gelap gulita. Tiba-tiba kilat menyambar terang. Jalan dia. Ketika cahaya kilat itu hilang, berhenti dia. Apa maksudnya kilat itu? Kata Imam At-Tabari, juga di kitab-kitab tafsir yang lain, yang dimaksud dengan kilat yang bercahaya itu adalah pengakuan palsu mereka. Pengakuan palsu karena pura-pura. Itu maksud kilat itu. Pengakuan palsu itu bahwa mereka telah beriman kepada Allah, Rasul, dan hari kiamat. Itu tafsir yang pertama, Pak. Pengakuan palsu. Itu maksudnya. Apa maksudnya itu, Ustaz? Setiap mereka mengucapkan ucapan iman yang palsu, seolah-olah ada yang menerangi. Macam terang, begitulah kira-kira. Kami beriman, terang tiba-tiba. Ini perumpamaan ya Pak. Jangan dibayangkan macam apa tadi, ada orang jalan kan. Ini dalam kajian ulumul Quran namanya Amsalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan. Kenapa itu disebut perumpamaan? Supaya kita mendengarnya tidak langsung. Ada semacam sastrawi kita rasakan. Jadi pikiran kita itu lebih bisa berimajinasi. Oh, itu maksudnya. Apa maksudnya itu? Setiap dia mengucapkan ucapan iman yang palsu, ada cahaya. Setiap dia ucapkan iman yang palsu, ada cahaya. Seolah-olah begitu. Semua perbuatan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, pasti kembali kepada diri. Tadi juga, asal dia ucapkan itu iman, datang cahaya. Asal kamu lakukan yang baik, kembali kepada dirimu. Asal kamu lakukan yang buruk, kembali juga kepada dirimu. Itu maksudnya. Jadi, macam apa Pak? Stop kontak ya. Asal dipencetnya, hidup. Pas tidak dipencetnya, mati. Nah begitulah kira-kira. Nah, hidup ini pun sebenarnya begitu. Kita lakukan yang baik, balik ke kita. Kita lakukan yang buruk, balik ke kita. Oh, tak betul Ustaz. Aku sering menengok orang jahat, aman-aman saja dia di dunia ini. Nah, itu karena pikiran kita pendek. Pendek pikiran kita. Sebenarnya itu balik ke dia. Cuman bisa kembalinya itu di dunia, bisa juga kembalinya itu di akhirat. Ada ayat yang sangat terkenal sering kita baca. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kembali kepada dirimu. Macam cerita cahaya kilat tadi. Padahal cuma pura-pura mengaku. Dan kalau kamu berbuat buruk,
kembali juga kepada dirimu. Itulah Pak, hidup ini sebenarnya. Saya banyak pengalaman ini yang begini. Banyak sekali. Asal kita berbuat baik, kembali kepada kita. Mungkin saya pernah cerita, tapi kurang yakin, cuman kejadian. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya dibawa sama keluarga ke Tuan Guru Babus Salam, Besilam, yang ada di Langkat. Ziarah ke makam Tuan Guru, Syekh Abdul Wahab Rokan. Tak tahu jalan sana, jalan sini, jalan situ. Kan ada kotak infak. Dimasukkan anak ke situ uang 100.000. Oh, direpetilah sama mamanya. Sampai ke Medan, merepet terus mamanya. Karena anak waktu itu masih kecil, sekitar 2 atau 3 tahun. Merepet terus. Tiba-tiba tak lama dari itu, dapat saya duit 1 juta. Entah dari mana itu datang. Nah, itu Pak. Aneh kan, yang begitu-gitu. Tapi itu Pak, dalam ukuran dunia bagus. Kalau sufi, misalnya dia kasih itu 100.000, dibalas Tuhan langsung, dia istighfar itu. Dia tidak mau balasan langsung kebaikannya itu di dunia. Dia di akhirat. Nah, itu pula. Tapi karena makom ustadznya masih di situ, ya sudahlah, begitulah dulu, bisalah itu. Itu juga. Kadang terbalik. Kita berbuat yang baik, tiba-tiba balasannya buruk. Ada itu. Ada juga itu dalam kehidupan ini. Nah, kita nggak sadar, rupanya di balik keburukan balasan itu ada kebaikan yang lebih besar. Nah, itu pula misteri hidup ini. Tak paham kita. Saya sering kasih contoh, itu orang yang mau bunuh diri. Dia naik ke lantai 2. Dia sudah bagus, berbuat segala yang baik. Tiba-tiba tetap dibuat orang yang buruk, putus asa dia, naik dia ke lantai 2. Tiba-tiba kita nampak dia mau lompat ke bawah, mau bunuh diri. Kita tarik dia kuat ke belakang, jatuh dia ke belakang, pecah kepalanya, bocor. Itu dalam pandangan kita sekilas buruk itu, bocor kepalanya. Tapi kalau orang tahu daripada dia lompat ke bawah, bukan kepalanya pecah, itu udah bagus yang kita buat itu. Nah, itu hidup ini. Paham kita? Kita duga dalam pandangan mata buruk, rupanya baik. Di Al-Quran ada itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Banyak yang kamu benci baik untuk kamu. Banyak yang kamu suka buruk untuk kamu. Begitulah rahasia kehidupan ini. Kok begitu Ustaz? Kita ini nggak ngerti ilmu Tuhan. Paham? Nanti di ujung-ujung penafsiran ini ada penjelasan. Itu satu. Maksud dari kilat itu artinya adalah pengakuan palsu orang-orang.